Selamat datang di Sah Aza Channel. Mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 758 ditakdirkan untuk mengalami malapetaka ini. Sekte Dewa Hitam. Wira merasa kesal. Dia sangat kenal dengan sekte yang beraliran hitam itu. Sekte Dewa Hitam adalah kekuatan utama di Gunung 10 di dataran Banyan tidak jauh dari lokasi etnis Barat. Mereka berlatih ilmu sihir dan seni bela diri yang aneh. Semua orang di sekte tersebut abnormal dan memiliki kekuatan yang besar. Wira pernah bertarung dengan ketua sekte Dewa Hitam di hadapan perjanjian para dewa. Dan hasilnya dia kalah telak. Jadi begitu sekte Dewa Hitam membawa pergi Sheryl, dia hanya bisa pasrah. Kekuatan dari seluruh sekte Dewa Hitam lebih kuat daripada seluruh penduduk kota Samara. Kalau Sheryl diculik pihak lain, Wira pasti akan merebutnya kembali. Tapi ini adalah sekte Dewa Hitam. Sekte Dewa Hitam yang telah membuatnya trauma. Faktor itulah yang membuatnya kalah sebelum bertarung. Begitu mendengar nama sekte Dewa Hitam, Wira langsung memutuskan untuk mundur. Siapa yang telah menyebarkan informasi ini? Bukankah saya sudah menyuruh kalian semua untuk merahasiakannya? Raung Wira marah. Guru, tidak ada rahasia yang abadi di kolong langit. Bakat yang dimiliki Sheryl cepat atau lambat akan tersebar keluar. Hanya saja saya tidak menyangka kalau sekte Dewa Hitam yang berhasil mendapatkan informasi itu. Sekarang semuanya sudah berakhir. Kita tidak akan bisa merebutnya dari cengkeraman sekte Dewa Hitam, kata Jaka yang berdiri di sebelahnya. Sementara saudara seperguruannya yang lain tersenyum penuh arti. Jaka tahu kalau kota Samara takut terhadap sekte Dewa Hitam. Karena itu dia sengaja membocorkan informasi ini kepada sekte Dewa Hitam. Ini untuk memastikan agar Wira tidak berani untuk bergerak. Wira sangat marah. Tapi dia tidak dapat melakukan apa-apa. Dia juga tidak habis pikir bagaimana informasi rahasia itu bisa bocor. Untuk sementara, seluruh orang di kota Samara seolah telah kehilangan nyawa mereka. Semua orang terdiam. Mereka tidak tahu setelah Sheryl diculik dia akan dilatih untuk menjadi pendekar terhebat atau akan dilatih ilmu yang jahat. Ini merupakan pukulan berat bagi kota Samara. Hati Wira sangat sedih. Sheryl, apa yang terjadi dengan Sheryl? Begitu mengetahui berita itu, Carol dan Irene segera datang. Tuan Wali Kora Kota, tolong selamatkan Sheryl. Dia adalah putriku satu-satunya. Kalau sampai terjadi sesuatu dengannya saya tidak akan bisa hidup, teriak Carol sambil menangis. Irene juga memohon orang-orang di kota Samara agar menyelamatkan Sheryl. Tapi semua orang di kota Samara hanya diam saja. Termasuk Wira sang wali kota. Kami mohon, tolong selamatkan Sheryl. Dia sangat berbakat. Apakah kalian tega membiarkan dia dibawa pergi oleh orang lain? Perkataan Carol tepat menusuk jantung mereka. Tapi mereka tidak mungkin mengatakan kalau mereka takutkan. Kamu tidak tahu kan sekte Dewa Hitam itu seperti apa? Di dalam sekte Dewa Hitam ada 7 orang master senior tertinggi 4 surga. 2 orang master senior tertinggi 5 surga. Apalagi ketua sekte mereka juga akan segera melangkah ke level master senior tertinggi 6 surga. Master senior tertinggi 6 surga kalau dibandingkan dengan master senior tertinggi itu bagaikan langit di atas langit. Apa yang bisa kota Samara lakukan untuk menyelamatkan Sheryl? Begitu Jaka selesai berbicara, semua orang terkesiap.
Bagi para master senior tertinggi, level 6 surga adalah dunia yang berbeda. Selama bertahun-tahun Wira tidak bisa melewati level itu dan terus terjebak di level 5 surga. Cepat atau lambat ketua sekte-sekte Dewa Hitam akan melangkah ke level master senior tertinggi 6 surga. Jadi Wira sudah bukan lawannya lagi. Dan lagi, orang-orang sekte Dewa Hitam terkenal kejam. Bisa saja putrimu sudah mati. Kami hanya bisa menyimpulkan kalau nasib putrimu benar-benar buruk. Sepertinya dia memang ditakdirkan untuk mengalami malapetaka ini, kata Jaka dan beberapa orang lainnya. Brak. Carol yang sudah terlalu stres akhirnya pingsan. Wira hanya bisa menghela napas panjang. Dalam situasi seperti ini dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Di Tuban. Pip pip pip. Tiba-tiba alarm ponsel Victor berbunyi nyaring. Gawat. Apakah terjadi sesuatu dengan Cheryl? Seketika itu juga Victor merasa tegang. Baru saja lewat 2 hari tapi sudah terjadi insiden. Untung saja di tubuh Cheryl sudah terpasang alat pemanggil bantuan. Kalau tidak dia tidak akan tahu. Lokasi yang ditunjukkan oleh alat tersebut berjarak 300 meter dari kota-kota Samara. Siapapun yang berani menyentuh putriku harus mati. Cepat cepat cepat. Saya harus menggunakan kecepatan tertinggi. Victor langsung menuju ke lokasi di mana sekte Dewa Hitam berada untuk menyelamatkan Cheryl. Situasi di kota Samara sepi seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menyelamatkan Cheryl. Sebaliknya, Jaka dan yang lainnya justru merasa gembira. Akhirnya mereka berhasil menyingkirkan si bocah pengganggu. Pada saat itu Carol telah sadarkan diri. Dia sekali lagi memohon pada mereka semua untuk menyelamatkan Cheryl. Kalian tolong selamatkanlah Cheryl. Bukankah kalian pernah mengatakan kalau Cheryl adalah harapan untuk masa depan? Apakah kalian sebegitu takutnya dengan sekte Dewa Hitam? Perkataan Carol menggerakkan hati Wira. Kita harus menyelamatkan anak itu. Iya. Kita tidak langsung menyelamatkannya saja. Teriak Wira. Bagaimana cara menyelamatkannya? 4 tetua dan yang lainnya berkumpul bersama. Sekte Dewa Hitam jauh lebih kuat daripada kita. Kami akui itu. Tapi kami akan berjuang demi masa depan kota Samara kami. Tapi kota Samara tidak akan bertindak sendiri. Saya akan mengumpulkan seluruh master senior tertinggi yang ada di klan kita lalu kita akan bersatu untuk melawan sekte Dewa Hitam. Kata Wira. Oke. Ini strategi yang bagus. Ayo cepat kita berangkat. Karena strategi sudah ada. Mereka tinggal melaksanakan. Carol kembali menemukan harapan. Dia menangis bahagia. Kakak ipar. Apakah saya perlu memberitahu kakak saya? Mungkin dia punya cara lain. Dengan begitu, peluang kita menyelamatkan Cheryl akan lebih besar. Tanya Irene. Carol segera menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak boleh. Jangan beritahu Victor. Sekarang dia hanyalah orang biasa. Apa yang bisa dilakukan olehnya? Hukum dan aturan di Indonesia tidak akan berguna untuk orang-orang kuat seperti mereka. Memberitahunya tidak akan ada gunanya hanya membuatnya cemas. Irene. Pokoknya jangan beritahukan masalah ini kepada kakakmu. Kamu juga tidak perlu memberitahunya kalau Cheryl berhasil diselamatkan nanti. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa terhadap Cheryl. Kata Carol lagi. Irene mengangguk-angguk. Situasi seperti sekarang benar-benar tidak boleh diketahui oleh Victor.
Kalau Victor tahu, dia malah bertambah cemas dan itu tidak membantu mereka sama sekali. Memang masa-masa sekarang ini sangat tidak adil bagi orang biasa. Kota Samara dengan cepat telah mengumpulkan 7 kekuatan besar. Di antara mereka ada beberapa master senior tertinggi 4 surga. Tuan Wali Kota, masalah apa yang membuat Anda mengumpulkan kami semua di sini? Seorang dari mereka bertanya. Tentu Wira tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya memberitahu mereka semua kalau dia ingin memusnahkan Sekte Dewa Hitam. Sekte Dewa Hitam. Apakah kamu gila? Saya tidak berani. Saya juga tidak berani. Ayo kita pulang. Yang benar-benar tidak mereka sangka adalah, begitu mendengar nama Sekte Dewa Hitam, semua orang yang dikumpulkan oleh Wira itu langsung kabur. Faktanya, semua orang memang takut dengan Sekte Dewa Hitam. Untuk menghindari serangan para anggota sekte itu saja mereka tidak akan sanggup. Apalagi sekarang malah berinisiatif untuk menghancurkannya. Bagaimana mungkin? Untuk sementara, seluruh orang di kota Samara hanya bisa bengong. Wira terduduk lemas. Dia sama sekali tidak menyangka kalau ketakutan orang-orang itu terhadap Sekte Dewa Hitam melebihi dirinya. Jaka dan beberapa orang lainnya tertawa dalam hati. Memangnya kalian bisa menangani Sekte Dewa Hitam? Guru, Anda harus memikirkannya secara logis. Kami kota Samara sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan Seril. Jangan mengorbankan hal yang besar demi hal kecil. Kalau sampai kota Samara hancur, akan repot jadinya, kata Jaka. Wira menghela napas. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya Wira akan menyerah. Demi menjaga keamanan kota Samara, Wira sepertinya memang harus menyerah. Tidak bisa. Seril harus diselamatkan. Tolong cobalah selamatkan dia. Carol berteriak-teriak dengan histeris. Tapi mereka semua mengabaikannya. Di sisi lain, Victor dengan cepat sudah tiba di Sekte Dewa Hitam. Bersambung. 759. Siapa bilang tidak ada orang yang menyelamatkan? Seberapa cepatkah Victor? Begitu master yang menculik Seril melangkahkan kakinya masuk ke sarang Sekte Dewa Hitam, Victor juga tiba. Tentu saja ini bertepatan dengan sinyal bahaya yang dikirimkan oleh Seril. Pada saat menghadapi ancaman, sinyal ini adalah sinyal pertama yang akan dipancarkan oleh alat itu. Kondisi di dalam sekte tersebut benar suram dan mengerikan. Lantainya dipenuhi oleh tulang belulang hewan dan manusia. Atmosfer di tempat itu juga membuat bulu kuduk merinding. Ditambah lokasinya yang berada jauh di dalam pegunungan. Dari kejauhan saja sudah terlihat seperti neraka. Di dalam sarang sekte Dewa Hitam, ratusan orang berdiri. Di depan mereka duduk seseorang yang mengenakan jubah hitam panjang. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut hitam. Sepasang matanya berwarna hijau gelap. Dia adalah Dewa Hitam, sang ketua sekte. Seorang master senior tertinggi 5 surga. Bukan. Lebih tepatnya dia adalah master senior tertinggi yang paling dekat dengan level 6 surga. Dia adalah orang yang telah membuat Wira trauma. Dibandingkan dengan kota Samara yang sibuk, markas Sekte Dewa Hitam terlihat sepi. Mereka hanya memiliki anggota sekitar 800 orang. Meskipun termasuk ke dalam aliran hitam, ilmu sihir dan teknik mereka sangat keras. Tidak sembarangan orang bisa melatihnya. Selama pelatihan, banyak orang yang akhirnya meledakkan diri mereka sendiri dan tewas.
Jadi mereka yang berhasil lolos benar-benar adalah kelompok elit. Setiap dari mereka brutal dan menakutkan. Mereka memiliki 2 orang master senior tertinggi 5 surga dan 17 master senior tertinggi 4 surga. Kota Samara benar-benar tidak dapat mengalahkan mereka. Itu juga alasan yang membuat orang di kota Samara dan sekitarnya takut. Bahkan ratusan ribu orang prajurit sekalipun tidak akan berani memprovokasi beberapa ratus orang ini. Setelah berhasil menculik Cheryl, seluruh anggota sekte tersebut berkumpul. Bahkan ketua sekte mereka juga hadir. Dia mengamati Cheryl dari atas ke bawah dengan seksama. Dari mulutnya keluar suara serak yang tidak nyaman didengar. Seperti suara pisau yang menggores permukaan kaca. Mereka memang tidak berbohong. Anak ini benar-benar memiliki bakat yang unik. Dia adalah orang dengan bakat terkuat yang pernah saya temui. Semua orang mulai bersorak. Pemimpin sekte. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Kalau bakat yang sehebat ini kita kembangkan, dia pasti akan menjadi orang kuat yang tidak terkalahkan. Bukan tidak mungkin ke depannya dia akan menembus level 7 surga. Kata salah seorang dari mereka. Dewa Hitam gelengkan kepalanya. Tidak bisa. Pokoknya tidak. Pertama, mengurus dan membesarkannya akan memakan waktu. Kedua, nanti setelah dia menjadi jauh lebih kuat, kita tidak akan bisa mengendalikannya. Dewa Hitam memandang Cheryl dengan tatapan lapar. Yang terpenting adalah menjadi kuat. Saya ingin membedah keluar nadi cakranya dan menggunakannya. Setelah itu saya akan memakan daging dan darahnya. Dengan demikian saya bisa naik ke level 6 surga. Bahkan mungkin saja saya bisa mencapai level 7 surga. Tentu saja itu adalah momen yang paling ditunggu oleh seluruh anggota sekte Dewa Hitam. Kalau sampai ketua mereka berhasil menembus 6 surga, sekte mereka akan semakin tidak bisa dihentikan. Itu karena master senior tertinggi yang mencapai level 6 surga itu sangatlah langka. Bahkan sebelum perjanjian para dewa, sangat sedikit sekali orang yang berhasil mencapai level tersebut. Saking jarangnya keberadaan mereka itu hanyalah seperti tahayul belaka. Dewa Hitam membelai kepala Cheryl. Tidurlah dengan tenang. Saya tidak akan menyakitimu. Dia ingin Cheryl mendapatkan pelatihan ilmu aliran hitam terlebih dulu dan menjadi kuat. Ketua sekte. Apakah tidak akan ada masalah dengan kota Samara? Demi anak ini mereka telah mengerahkan seluruh sumber daya yang mereka punya untuk merawat dan mendidiknya. Tapi Anda malah mau memakan anak itu begitu saja. Bukankah? Salah satu dari mereka merasa khawatir kalau orang dari kota Samara akan datang untuk merampas anak itu kembali. Dewa Hitam mendengus. Saya berani taruhan. Wira tidak akan berani datang. Dan lagi saya juga telah mengalahkannya. Itu benar. Sebanyak apapun orang yang dikerahkan oleh kota Samara akan langsung kita bunuh. Bahkan kalau Wira Hidayat sendiri yang datang, kita juga akan membunuhnya. Tenang saja. Tidak akan ada orang yang datang menyelamatkan anak itu. Tidak lama lagi tujuan saya untuk mencapai level 6 surga akan segera terwujud. Tepat setelah Dewa Hitam mengatakan kalimat tersebut, sebuah suara yang menggelegar bagaikan guntur terdengar di sekeliling mereka. Kemudian disusul dengan gaung suara seseorang pria. Siapa bilang tidak ada orang yang datang menyelamatkan?
Suara yang menggelegar bagaikan guntur itu mengguncangkan sarang Sekte Dewa Hitam serta membuat pasir dan batu beterbangan. Ke-800 orang anggota sekte tersebut ketakutan. Duar. Yang lebih menakutkan lagi, batu besar di gerbang Sekte Dewa Hitam yang setinggi 10 meter juga ditendang hingga hancur. Kemudian sebuah sosok yang dilatar belakangi oleh langit biru muncul. Para anggota sekte tersebut hanya bisa bengong melihatnya. Apakah yang datang itu adalah Wira? Apakah kota Samara menyerang? Mereka semua masih berpikir kalau itu adalah ulah dari pasukan kota Samara. Mereka semua mencari kemana mana tapi hanya menemukan satu orang saja. Bukan Wira yang datang. Begitu mereka dapat melihat sosok itu dengan lebih jelas, mereka kebingungan karena mereka sama sekali tidak mengenalnya. Meskipun begitu, tubuhnya memancarkan aura kekejaman yang luar biasa. Bahkan lebih menakutkan daripada semua anggota Sekte Dewa Hitam digabung menjadi satu. Orang ini seolah datang dari neraka. Bunuh dia. Bunuh dia. Berikutnya Master Senior tertinggi 2 surga dan 3 surga yang maju untuk membunuh Victor. Tapi di hadapan Victor mereka tidak lebih dari orang lemah. Segera ratusan orang itu bergeletakan. Sebagian besar tubuh mereka hancur dan tidak dapat dikenali lagi. Maju. 17 Master Senior tertinggi 4 surga pun maju. Setiap dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan 4 tetua di kota Samara. Masing dari ke-17 orang itu mengeluarkan jurus maut terkuat mereka. Tapi sia saja. Mereka semua juga dihancurkan hingga rata dengan tanah. Suara ledakan terdengar terus-menerus. Situasinya persis seperti situasi ketika ratusan ribu tentara sedang berperang. Tapi Victor terlalu kuat. Bak. Begitu dia bergerak, akan ada satu tubuh yang meledak. Bahkan Master tertinggi senior 4 surga dapat dia tumbangkan satu persatu. Buak. Satu pukulan dari Victor dapat membuat tubuh seseorang hancur menjadi darah. Ke-17 Master Senior tertinggi 4 surga pun tewas seketika. Para anggota sekte yang sebesar itu yang terdiri dari 800 orang semuanya terbunuh seketika. Hanya 2 orang yang tersisa dari mereka yaitu sang ketua sekte dan wakilnya. Keduanya adalah Master Senior tertinggi 5 surga. Keduanya hanya bisa tercengang-cengang. Hanya dalam beberapa kedipan mata saja. Seluruh anggota sekte mereka tewas. Dari mana asal orang ini? Bagaimana bisa ada orang yang sekuat ini? Kamu sebenarnya siapa? Baik Dewa Hitam maupun wakilnya sangat penasaran dengan identitasnya. Saya adalah ayah dari anak itu dan kalian seharusnya tidak menyentuhnya sedikit pun. Suara Victor terdengar dingin dan sangar. Bersambung. Selanjutnya, 760. Musnahkan Sekte Dewa Hitam. Karena itu, kalian berdua juga harus mati. Tanpa basa-basi lagi, Victor bergerak untuk membunuh keduanya. Tak disangka, Master Senior tertinggi 5 surga ternyata cukup kuat. Kedua orang itu menyerangnya secara bersamaan. Serangan mereka layak untuk disebut sebagai serangan yang mengguncangkan langit dan bumi. Dengan cepat gunung tempat sekte mereka berada hancur dan rata dengan tanah. Ini adalah efek yang hanya bisa ditimbulkan oleh rudal jelajah. Ternyata kedua orang itu dapat melakukannya. Ini adalah salah satu kemampuan menakutkan yang dimiliki oleh Master Senior tertinggi.
Tapi ilmu dan teknik bela diri mereka sama sekali tidak mempan terhadap Victor. Victor menerima serangan mereka tanpa cedera sama sekali. Buak! Dia lalu meninju wakil ketua sekte dan tubuh pria itu langsung hancur berkeping-keping. Kemudian dia dengan cepat meninju Dewa Hitam dan membuat tubuhnya terpental ke udara. Tubuh Dewa Hitam mulai tercabik-cabik. Retakan-retakan berdarah muncul di tubuhnya. Kalau tadi Victor memukulnya lebih keras sedikit saja, dapat dipastikan tubuhnya sudah meledak. Dia lalu bersujud ke tanah untuk memohon belas kasihan. Bukan saya, Tuan. Bukan saya yang memulai ini semua. Jaka. Murid Wira lah yang telah menyebarkan informasi itu. Dialah yang menyuruh saya menculik putri Anda. Tolong selamatkanlah hidup saya. Saya akan mendengarkan apapun permintaan Anda. Victor sama sekali tidak menyangka kalau yang merencanakan semua ini ternyata adalah murid-murid Wira. Baik. Saya mengerti. Tapi kamu juga harus mati. Setelah selesai berbicara, Victor langsung meninju Dewa Hitam hingga tewas. Dengan demikian, Sekte Dewa Hitam pun musnah. Sekte Dewa Hitam yang terkenal kejam dan ditakuti di wilayah Gunung 10 akhirnya dimusnahkan oleh satu orang. Kalau sampai berita ini tersebar, tidak akan ada seorang pun yang percaya. Apalagi Sekte Dewa Hitam adalah sekte yang paling dekat dengan level Master Senior tertinggi 6 surga. Kalau sampai orang dengan kekuatan seperti itu dapat tewas, berarti orang yang menyerang mereka sangat kuat. Mereka musnah karena mereka berani menculik anak Victor. Setiap naga memiliki sisik terbalik yang membuat siapapun yang menyentuhnya mati. Cheryl adalah sisik terbalik yang dimiliki oleh Victor. Tidak ada seorang musuh pun yang dapat menyentuhnya. Sekte Dewa Hitam telah hancur. Tapi Cheryl masih tetap tertidur dengan tenang. Tidurlah, nak. Ini semua hanyalah mimpi. Victor menggendong Shirley dan selangkah demi selangkah pergi meninggalkan lokasi Sekte Dewa Hitam. Di sisi lain, seluruh bala bantuan yang dicari oleh kota Samara semuanya melarikan diri karena takut pada Sekte Dewa Hitam. Wira pun tidak berdaya. Carol masih bersujud memohon. Kalau saja mereka mau memberitahunya lokasi Sekte Dewa Hitam berada, dia sendiri yang akan pergi untuk menyelamatkan putri semata wayangnya itu. Tuan Wali Kota, ada satu cara lagi. Tetua ketiga tiba-tiba memiliki ide. Apa? Tanya Wira. Memohon Wali Kota yang sebelumnya untuk turun gunung. Jawab tetua ketiga. Air muka Wira langsung berubah. Apa kamu bercanda? Wali kota sebelumnya sudah mati puluhan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin memintanya untuk muncul kembali? Tetua ketiga berkata lagi. Menurut kabar burung yang saya dengar, wali kota yang sebelumnya sebenarnya belum mati. Dia mengasingkan diri untuk berlatih teknik nirvana kelahiran kembali. Ya, saya pernah mendengar kabar itu. Saya rasa wali kota yang sebelumnya belum mati. Betul. Firasat saya juga mengatakan hal yang sama. Tetua pertama dan tetua kedua semuanya buka suara. Sejenak Wira terlihat ragu-ragu. Tapi dia menarik napas dalam dan berkata, "Baiklah. Ternyata kalian telah mendengar rahasia itu. Saya akan memberitahu kalian yang sebenarnya. Wali kota yang sebelumnya memang belum mati. Beliau masih hidup dan sedang berlatih sebuah teknik. Beliaulah yang secara khusus meminta saya untuk merahasiakan fakta ini. Nanti setelah menyelesaikan pelatihannya, beliau akan muncul dengan sendirinya.
Ini adalah rahasia terbesar yang dimiliki kota Samara dan hanya Wira seorang yang mengetahui rahasia itu. Tapi sekarang keadaan kita sudah seperti ini. Untuk apa kita banyak berpikir lagi? Bukankah Sheryl adalah masa depan kota Samara? Sepertinya wali kota yang sebelumnya juga tidak akan membiarkan Sheryl jatuh ke tangan Sekte Dewa Hitam. Ayo kita pergi memohon pada wali kota sebelumnya. Baiklah. Saat itu juga, Wira membawa orang-orang itu ke kuburan di mana wali kota sebelumnya dimakamkan untuk memohon bantuan darinya. Sheryl telah kembali. Pada saat itu terdengarlah sebuah kabar baik. Wira berkata dengan gembira. Pasti wali kota sebelumnya yang melakukannya. Dia telah berhasil menyelamatkan Sheryl. Benar. Sepertinya ini perbuatan wali kota sebelumnya. Kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Sheryl dari Sekte Dewa Hitam? Di saat-saat kritis seperti ini ternyata beliau bersedia turun tangan. Langit masih melindungi kota Samara kita. Teriak mereka semua dengan lantang. Mereka semua saling berpandangan dengan gembira. Padahal mereka baru saja akan berlutut untuk memohon wali kota sebelumnya untuk menolong mereka. Tanpa disangka, beliau sudah bertindak terlebih dahulu. Ternyata wali kota sebelumnya mengetahui segala yang terjadi di kota Samara. Kekhawatiran mereka ternyata sia-sia. Bagus sekali. Sheryl telah terselamatkan. Semua orang menangis dengan gembira. Terutama Carol dan Irene. Mereka semua pergi ke kamar Sheryl. Sheryl sedang tertidur nyenyak. Sebuah senyuman menghiasi bibirnya. Dia bergumam lirih memanggil-manggil ayahnya. Ayah! Ayah! Semua orang tersenyum melihatnya. Carol langsung memeluk Sheryl. Baguslah kalau Sheryl baik-baik saja. Wira berkata sambil tertawa. Keadaan kota Samara kembali seperti sebelumnya. Kegembiraan memenuhi atmosfer kota tersebut. Lapor. Pada saat itu mata-mata kota Samara berlari masuk untuk melaporkan sebuah insiden besar. Sesuatu yang besar telah terjadi. Sekte Dewa Hitam telah musnah. 800 lebih anggotanya beserta dengan ketua dan wakil ketua mereka tewas. Bahkan lokasi tempat mereka berada telah hancur rata dengan tanah. Sekte Dewa Hitam benar-benar telah menghilang dari dunia ini. Apa? Semua orang tercengang ketika mendengar berita itu. Ternyata bukan hanya Sheryl yang berhasil diselamatkan. Sekte Dewa Hitam juga musnah. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Ini benar-benar berita yang menakutkan. Kira-kira kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan Sekte Dewa Hitam yang memiliki reputasi buruk itu? Pasti ini tindakan yang dilakukan wali kota sebelumnya. Hanya wali kota sebelumnya yang sanggup melakukannya. Pada waktu itu ketika beliau memutuskan untuk mundur dari jabatan wali kota dan memalsukan kematiannya, dia sudah hampir mencapai level 6 surga. Bertahun-tahun telah berlalu. Sekarang pasti beliau sudah menjadi master senior tertinggi 6 surga. Seru Wira dengan antusias. Benar. Hanya master senior tertinggi 6 surga yang bisa menghancurkan sekte tersebut. Sudah pasti wali kota sebelumnya yang melakukannya. Sebentar lagi kota Samara saya akan mencapai masa-masa keemasan. Kalau sampai kota ini bisa memiliki seorang master senior tertinggi 6 surga, berapa banyak musuh yang Indonesia akan miliki? Bagi kota Samara, semua berita ini adalah berita yang baik. Sheryl, si bocah jenius sudah berhasil diselamatkan.
ditambah dengan aksi dari wali kota mereka sebelumnya. Di masa depan, cita-cita kota Samara untuk menjadi seperti Indonesia sepertinya akan segera terwujud. Sebaliknya Jaka dan rekan-rekannya hanya bisa bengong ketika mendengar berita itu. Mereka telah melakukan begitu banyak hal. Bukankah rencana mereka semula hanya mengusir Sheryl? Tapi kenapa dia malah kembali? Apa yang sebenarnya terjadi? Sekte Dewa Hitam juga hancur. Rencana mereka juga gagal. Wajah beberapa orang itu berubah pucat. Benar-benar tidak enak dilihat. Hati Carol dan Irene sangat senang. Kalau kota Samara semakin bertambah kuat, maka Sheryl akan semakin aman. Bukankah ini baik bagi semua orang? Ayo kita pergi untuk berterima kasih pada wali kota sebelumnya. Wira membawa mereka semua ke makam wali kota sebelumnya. Mereka semua berlutut di tanah dan berteriak bersama dengan lantang. Terima kasih karena Tuan Wali Kota telah bertindak dan menyelamatkan kota Samara. Wira menambahkan, kami berharap Anda segera keluar dan kembali membimbing kami. Kami semua sangat merindukan Anda. Tapi tidak ada respon apapun dari area makam terlarang tersebut. Mereka semua berlutut di depan makam tersebut selama 1,5 jam. Masih belum ada jawaban. Mereka sama sekali tidak tahu kalau wali kota sebelumnya yang mereka klaim telah memusnahkan Sekte Dewa Hitam telah terbaring sebagai mayat di kuburan itu. Beliau telah meninggal. Dia meninggal dengan tragis karena gagal dalam latihannya. Jadi meskipun mereka berteriak-teriak lama sekali, tidak akan ada orang yang menjawab mereka. Bahkan jika mereka berlutut 10 hari 10 malam pun, wali kota sebelumnya tidak akan merangkak keluar. Bersambung. Sekian cerita novel kali ini. Terima kasih telah membacanya.